Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021, saya Dr. Isa Broto Asmoro bersama Bapak Jody Mahardi, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, beserta Dr. Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan, akan menyampaikan penegasan arahan Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sampai dengan 25 Juli 2021 dan kemajuan yang dibuat oleh kabupaten kota yang melaksanakan dalam PPKM darurat. Pertama-tama kami ucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia. Semangat berkurban dan saling berbagi yang ditunjukkan Bapak Ibu kemarin pada saat perayaan Lebaran Haji kembali menjadi inspirasi. Terima kasih kepada mereka yang sudah salat Id di rumah saja, berkurban dengan jasa pelayanan rumah potong hewan dan jasa profesional lainnya, tidak berkerumun dan bertarbir virtual, silaturahmi online, dan menyajikan konsumsi hari raya yang dibeli secara daring dari penggiat UMKM. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pahlawan dalam kehidupan nyata yang sudah membantu dan menjadi inspirasi kita semua. Ada beberapa kisah virtual yang akan saya angkat pada sore hari ini. Dan salah satunya datang dari kisah Ibu Siti Nurrohmah yang juga sempat viral beberapa waktu lalu. Ia merupakan seorang relawan yang membantu tim tenaga kesehatan di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ia terjun memantau pasien gejala ringan dan sedang yang sedang isolasi mandiri. Karena iba melihat nakes yang mulai kehabisan tenaga akibat lonjakan kasus COVID-19. Atas nama tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, kami berterima kasih dan salut dengan empati Ibu Nurrohmah. Dan kepada seluruh ibu dan bapak lainnya yang telah menjadi relawan kemanusiaan. Terima kasih juga saya haturkan atas dedikasi dan pengorbanan para nakes di masa melonjaknya kasus di minggu-minggu belakangan ini. Kisah inspiratif lainnya yang juga sempat viral belakangan ini berasal dari seorang supir ojek online yang mengajarkan kepada kita pentingnya isolasi mandiri apabila terbukti positif setelah kontak erat dengan pasien lain, agar tidak menulari orang lain dan memastikan fokus penyembuhan diri. Terima kasih atas semangatnya para pejuang menuju status negatif. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kapten Infanteri Abdul Kholik, Komandan Komando Rayon Militer atau Koramil 06 Kalideres Kodim 0503 Jakarta Barat yang memimpin prajurit TNI dalam melaksanakan penyekatan di posko PPKM Darurat dan Mogot. Sejak hari pertama kebijakan itu diberlakukan, Kapten Abdul Kholik selalu siap siaga mendukung kerja para aparat kepolisian. Begitu juga tim Satgas COVID-19 dari Polresta Banyumas yang mendukung TNI memborong dagangan angkringan sebagai upaya persuasif kepolisian agar segera tutup dan tidak melanggar jam malam. Dan terima kasih juga tidak lupa ada salah satu kisah inspiratif yang satu ini. Salut dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Indra Rudiansyah, putra Indonesia pegawai Bio Farma yang terlibat dalam tim penemuan vaksin AstraZeneca yang diketuai Profesor Sarah Gilbert. Sudah lebih dari 700 juta dosis vaksin AZ ini telah dibagikan ke 170 negara di seluruh dunia. Dan tentunya kepada ratusan juta rakyat Indonesia lainnya yang sudah taat peraturan PPKM. Terima kasih kepada yang sudah tinggal di rumah saja, mengurangi mobilitas dan memperketat protokol kesehatan baik di tempat umum maupun di dalam keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kemarin hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bahwa penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang harus diambil pemerintah untuk menurunkan penularan COVID-19. Namun, apabila kita bekerja keras bersama, gotong royong melaksanakan PPKM darurat ini dengan baik, maka penurunan lebih banyak jumlah kasus akan dimungkinkan. Dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat dengan bertahap akan dapat dibuka kembali. Untuk itu, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan langsung dari Bapak Jody Mahardi mengenai keputusan terkini dari Koordinator PPKM Darurat Menko Bidang Maritim dan Investasi.
Terima kasih Dr. Raisa. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sebangsa setanah air. Benar sekali keterpaduan kita menjalankan PPKM darurat ini sangat penting. Tidak bisa salah satu ketat dan yang lain kendor. Sayangnya pada perayaan Idul Adha, Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kemarin, pemerintah menemukan beberapa daerah yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menghiraukan surat edaran Menteri Agama tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah, dan juga himbauan dari Majelis Ulama Indonesia serta organisasi keagamaan lainnya. Juga sangat disayangkan adanya kerumunan massa di Bandung dan di Ambon. Penyaluran aspirasi lebih aman sudah tersedia. Para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis sudah membuka berbagai cara menyerap aspirasi masyarakat. Mari jangan ambil resiko yang terberat apabila ada cara yang lebih aman. Tindakan ini sangat disayangkan karena akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 varian Delta ini dalam 1-2 minggu ke depan. Perlu saya ingatkan, tidak ada wilayah yang tanpa resiko selama pandemi. Hanya ada resiko tinggi dan resiko rendah. Tidak ada nol resiko. Jadi, apapun yang kita lakukan, terutama di luar rumah, hanya meningkatkan atau menurunkan resiko penularan COVID-19 terhadap kita dan orang lain. Dan ingat, varian Delta menular jauh lebih cepat dari varian sebelumnya. Jadi tidak ada kegiatan yang aman dari resiko. Tindakan yang meningkatkan resiko seperti melanggar pedoman dan anjuran dari pemimpin dan ulamanya sendiri akan mengurangi efektivitas dari usaha-usaha kita bersama untuk mencegah penularan varian Delta ini lebih lanjut. Dan pada akhirnya banyak orang yang akan merugi karena tindakan melanggar panduan prokes dan lalai bisa menunda upaya relaksasi yang direncanakan akan dilakukan pada 26 Juli mendatang. Beberapa orang yang berbuat, puluhan juta orang akan menanggung resikonya. Mari kita camkan baik-baik kenyataan yang tidak menyenangkan ini. Namun, pemerintah tidak akan tinggal diam. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah antisipasi. Di antaranya, pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan peningkatan tes dan lacak atau testing dan tracing di wilayah-wilayah yang selama ini kurang berjalan dengan baik. TNI dan Polri didukung Kemenkes dan Satgas Penanganan COVID-19 di BNPB akan memimpin pelaksanaan testing dan tracing ini. Gerakan kerelawanan yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Pemerintah telah mengidentifikasi setidaknya ada belasan ribu relawan yang bergabung dengan bidang perubahan perilaku. Tentunya masih ada ribuan lainnya yang bergabung dengan organisasi relawan lainnya. Sistem testing dan tracing yang masif akan siap dalam waktu dekat. Apabila ditemukan kasus positif dari testing dan tracing di lapangan, maka mereka akan dibawa ke pusat-pusat isolasi yang sudah dibuat pemerintah, di mana mereka akan mendapat penanganan dan diberikan obat-obat gratis yang dijamin pemerintah. Dan apabila yang terkena adalah kepala keluarga, maka keluarga tersebut akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan beban mereka. Sesuai dengan instruksi Mendagri terbaru, pelaksanaan PPKM level 4 ini akan berjalan sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Dan atas arahan Presiden, maka pada tanggal 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi di beberapa daerah. Hanya dan jika daerah tersebut menunjukkan perbaikan dari semua sisi dengan merujuk kepada kriteria level yang telah disepakati. Sebagaimana kita ketahui, pengetatan secara gradual dilakukan jika tingkat transmisi COVID-19 memasuki level yang tinggi dan BOR meningkat secara signifikan mendekati 80%. Sebaliknya, relaksasi secara bertahap bisa dilakukan
jika tingkat transmisi COVID-19 sudah melambat dan bor menurun di bawah 80% secara konsisten selama beberapa waktu tertentu. Keputusan dalam hal pengetatan dan relaksasi juga harus memperhitungkan kondisi psikologis masyarakat dan level transmisi penyakit, serta kemampuan distribusi bantuan sosial yang disediakan pemerintah. Putusan untuk melakukan relaksasi ataupun pengetatan adalah kombinasi dari keempat faktor di atas yang mewakili laju transmisi penyakit, kemampuan respon sistem kesehatan kita, dan kondisi psikologis masyarakat dan kemampuan distribusi bansos. Untuk menyegarkan ingatan kita, pemerintah menentukan level 1 hingga 4 berdasarkan. Pertama adalah penambahan kasus konfirmasi per 100.000 penduduk selama 1 minggu. Hal ini untuk menentukan tingkat transmisi COVID-19. Kedua, jumlah kasus COVID-19 yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk selama 1 minggu. Indikator ini dapat menjadi leading indikator kenaikan kasus, karena beberapa daerah masih ada yang menahan publikasi kenaikan kasus. Ketiga, bed occupancy rate dari fasilitas rawat isolasi dan ICU untuk COVID-19. Ini juga mewakili indikator respons kesehatan jika seandainya terjadi peningkatan kasus. Dr. Nadia akan menjelaskan lebih lanjut tentang progres dari kriteria-kriteria tersebut. Pesan koordinator PPKM darurat jelas, kita lakukan semuanya dan bersama-sama. Salam sehat dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Dr. Raisa, waktu dan kesempatan saya kembalikan ke dokter. Terima kasih Pak Jody Mahardi. Tentunya masyarakat Indonesia akan siap menaati dan mematuhi peraturan PPKM darurat dengan tujuan membuka kembali aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Tapi sekali lagi, butuh kerjasama dan gotong royong yang solid dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Jangan ada lagi ya ditemukan pelanggaran seperti yang terjadi dalam masa Idul Adha kemarin. Berdasarkan data Satgas per 18 Juli 2021, terdapat 91 kabupaten kota yang memiliki tingkat kepatuhan memakai masker kurang dari 75%, dan 112 kabupaten kota yang memiliki tingkat kepatuhan menjaga jarak kurang dari 75%. Wah, Presiden sudah menegaskan ulang, semua wajib pakai masker dan jangan dilepas apabila bertemu dengan orang lain. Selanjutnya kita sudah hadir Dr. Nadia Tarmizi yang akan menjelaskan mengenai progres daerah dalam memenuhi indikator transmisi komunitas. Upaya mereka keluar dari level 3 dan 4 seperti yang tadi Pak Jody Mahardi sudah jelaskan. Untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Nadia. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Raisa. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada sore hari ini kami akan mencoba mengupdate situasi terkait sektor kesehatan. Seiring dengan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan serta perbaikan pada laporan kematian yang sebelumnya tidak dilaporkan, maka kami sampaikan kasus konfirmasi harian hari ini pada tanggal 21 Juli pukul 15 berjumlah sebanyak 33.773 kasus konfirmasi positif. Dengan kasus sembuh sebanyak 32.867 dan dengan angka kematian sebesar 383 kematian.
Kasus konfirmasi positif dan kasus sembuh menunjukkan tren yang baik dalam beberapa hari terakhir ini. Dan semoga tren ini terus berlanjut seiring dengan diberlakukannya PPKM level 4 seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Di tingkat provinsi, belum ada perubahan level situasi pandemi. Seluruh provinsi di Jawa Bali masih ada pada situasi level 4. Kalau kita melihat seperti di DKI Jakarta, semua kabupaten kota pada level 4. Di Jawa Barat, 13 kabupaten kota pada level 4. Kabupaten Majalengka turun dari level 4 ke level 3, yang ini merupakan berita baik. Dan ini merupakan progres yang sama-sama kita harapkan untuk semua kabupaten kota lain untuk segera menyusul. Untuk Provinsi Jawa Tengah, 21 kabupaten kota berada pada level 4 dan kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3 adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan ada kabupaten yang juga naik dari level 3 ke level 4 yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Batang. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semua kabupaten kota pada level 4. Provinsi Jawa Timur, 30 kabupaten kota di level 4. Sementara kabupaten yang naik dari level 3 ke level 4 adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso. Untuk Provinsi Banten, 4 kabupaten berada pada level 4. Kota Cilegon khususnya naik dari level 3 menjadi ke level 4. Sementara untuk Provinsi Bali, 4 kabupaten kota di level 4. 4 kabupaten tersebut, Klungkung dan Kabupaten Gianyar, naik dari level 3 ke level 4. Terkait keterisian tempat tidur di tingkat provinsi relatif menurun. Walaupun sebagian besar provinsi di Jawa Bali masih di level kapasitas respon yang sama seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Tingkat keterisian tempat perawatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menurun sampai dengan di bawah 80%. Sehingga kapasitas respon perawatan yang semula terbatas menjadi kapasitas yang levelnya sedang. Sementara di Provinsi Bali, di mana bed occupation rate atau tingkat keterisian tempat perawatan terjadi peningkatan, walau masih di bawah 80%. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa Bali dengan tingkat keterisian pada angka 81%. Untuk Provinsi DKI Jakarta, bed occupation rate menurun dibandingkan minggu lalu yang mencapai 92%. Saat ini pada angka 84% dengan distribusi mulai dari 78,5% di Jakarta Utara sampai 94,2% di Jakarta Barat. Jumlah tempat tidur masih terus akan ditambah. Provinsi Jawa Barat, angka keterisian tempat perawatan menurun hingga 89% dari minggu lalu 79%. Hampir seluruh kabupaten kota melaporkan penurunan tempat keterisian perawatan. Bor tertinggi atau 90% adalah di Kabupaten Ciamis yang memiliki 118 tempat tidur dan yang terendah adalah Kabupaten Garut yaitu 46,7% yang memiliki 761 tempat tidur. Sementara bor di Provinsi Jawa Tengah terjadi penurunan dari 86% menurun hingga 78% di kebanyakan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, kabupaten kota menurun atau relatif tetap dibandingkan pada minggu sebelumnya. Dengan pengecualian khususnya Kabupaten Pekalongan yang mengalami peningkatan bor dari 77,6% menjadi 82,9%. Walaupun jumlah tempat tidur sudah bertambah menjadi 98 dari minggu sebelumnya sebanyak 87 tempat perawatan.
Bor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif tetap dibandingkan minggu sebelumnya dengan pengecualian Kabupaten Kulon Progo yang mengalami penurunan menjadi 68%, namun peningkatan terjadi di Kabupaten Gunung Kidul menjadi 89% dari sebelumnya 81%. Untuk Provinsi Jawa Timur, kebanyakan kabupaten kota di Jawa Timur tidak mengalami perubahan bermakna dalam keterisian tempat tidur. Namun beberapa kabupaten kota mengalami peningkatan bed occupation rate, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Situbondo. Walaupun demikian, beberapa kabupaten mengalami penurunan bed occupation rate-nya, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan. Untuk provinsi di Banten, bed occupation rate semua kabupaten kota tetap atau menurun sedikit dibandingkan minggu sebelumnya. Sedangkan di Bali, bed occupation rate-nya relatif meningkat dibandingkan minggu sebelumnya. Hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana yang tidak mengalami perubahan bed occupation rate secara bermakna. Selanjutnya, saat ini kita melihat bahwa tempat tidur isolasi dan intensif untuk pasien COVID-19 di Indonesia tersedia sebanyak 124.747 tempat perawatan dan yang terpakai baru 91.787 tempat tidur. Tempat tidur COVID di Indonesia ini sejak tanggal 17 Mei tahun 2021 telah bertambah sebanyak 45.592 tempat tidur perawatan. Dari 3.083 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang melayani COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 990. Dan ini sangat memungkinkan untuk kemudian ditambah lagi mengingat eskalasi kebutuhan di lapangan. Selain itu, Kementerian Kesehatan melakukan penataan ulang terkait pelayanan kepada pasien COVID-19, di mana tempat isolasi terpusat dilakukan di fasilitas seperti fasilitas pendidikan dan pelatihan ataupun asrama haji, sementara untuk kasus-kasus COVID yang ringan ataupun yang sedang, ringan dengan bergejala. Sementara untuk kasus COVID sedang dan berat dilakukan penanganan di rumah sakit lapangan ataupun rumah sakit TPD. Untuk penanganan kasus-kasus intensif dan sangat berat ini dilakukan pada rumah sakit rujukan COVID tipe C, tipe B, dan tipe A. Peningkatan jumlah tempat tidur isolasi atau intensif, penambahan sebanyak 1.284 tempat tidur ini dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk wilayah Bandung telah ditambahkan sebanyak 1.170 tempat tidur perawatan. Sementara itu di wilayah Semarang dan Solo telah ada penambahan sebanyak 530 tempat tidur. Untuk penambahan pasien COVID di wilayah Yogyakarta, ini telah ada 668 tempat tidur yang telah ditambahkan. Sementara untuk wilayah Bali, 423 tempat tidur perawatan dan intensif juga sudah ditambahkan. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan seluruh elemen pemerintah, masyarakat, entrepreneur, startup, dan lembaga masyarakat lainnya terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan oksigen. Mulai dari konversi kebutuhan industri gas menjadi pemenuhan oksigen medis, sampai dengan melakukan impor oksigen. Kita juga sudah menerima berbagai donasi berupa oksigen konsentrator, tabung oksigen, liquid oksigen dari negara Singapura, Australia, Temasek, Indorama, Shopee, Pertamina, dan Tanoto. Diharapkan dapat terus kita memenuhi kebutuhan oksigen ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Informasi rumah sakit online secara teratur. Dan kami mendorong Satgas Oksigen untuk menjadi forum koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk memastikan pengawalan pada rute perjalanan yang ada pengetatan.
kedua adalah terkait testing dan tracing. Secara nasional, jumlah testing nasional meningkat. Namun khusus capaian terhadap target testing dan tracing di daerah PPKM level 4 adalah masih rendah. Terutama 3 hari terakhir yang terus mengalami penurunan. Seperti yang kita lihat pada slide berikut. Untuk angka positivity rate juga terlihat masih di atas 5%. Dan di beberapa provinsi, angka positif ini terlihat peningkatan yang menunjukkan adanya penularan yang luas di dalam masyarakat dan perlu penambahan testing untuk segera mengidentifikasi kasus yang sakit dengan populasi yang sehat. Dengan itu kita bisa memutuskan rantai penularan. Terkait capaian testing, 3 hari terakhir hanya 5 kabupaten kota yang mencapai target di atas 90%, yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Surakarta, dan Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Sumeneb. Untuk kabupaten kota PPKM level 4, capaian testing sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan dan dipertahankan, terutama pada saat akhir pekan dan hari libur seperti tabel berikut ini. Untuk memaksimalkan penemuan kasus serta menurunkan positivity rate, testing terhadap suspek dan kontak erat perlu terus kita tingkatkan. Agar kita dapat menurunkan laju penularan, selain mengurangi mobilitas, perlu diidentifikasi kontak erat dengan cepat. Melihat situasi sampai hari ini, seperti pada slide berikut, seluruh provinsi dan kabupaten kota harus meningkatkan upaya pemeriksaan kontak erat, karena rasio kontak erat dengan jumlah penduduk masih rendah, yaitu kurang dari 5 kontak erat per minggu. Sementara target yang kita harapkan adalah lebih dari 9 kontak erat per minggu. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota untuk terus meningkatkan kapasitas tracing dengan melibatkan kader, mahasiswa, bidan desa, ataupun Babinsa serta Babin Kaptipmas, yang mana dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah ikut mendukung sebagian anggaran operasionalnya melalui dana alokasi khusus non-fisik, yaitu yang kita kenal sebagai BOK Puskesmas. Saat ini Kabupaten Demak dan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil tracing yang masuk kategori sedang, artinya cukup baik, yaitu 7,86 rasio kontak erat untuk Kabupaten Demak dan untuk Kabupaten Deli Serdang adalah 6,10 per hari ini. Selain itu, semua kabupaten kota lainnya masih dalam kapasitas yang terbatas. Marilah kita bersama-sama saling berkolaborasi dan membantu menangani situasi yang sedang sulit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih Dr. Nadia. Bapak Ibu sekalian, memang kita sudah melakukan banyak hal, tapi tidak lupa masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan ke depan. Sebagai penutup, ini 3 langkah yang dapat kita lakukan sebagai individu yang bertanggung jawab dan ingin segera keluar dari situasi darurat ini. Pertama, lindungi diri Anda, jangan menjadi kasus baru. Praktikkan dengan disiplin dan ketat semua protokol kesehatan. Sekarang juga, pakai masker double atau masker N95, jaga jarak, kurangi mobilitas dengan tetap di rumah saja. Cuci tangan sesering mungkin dan jauhi kerumunan. Ingat, pembawa virus ini adalah manusia. Semakin banyak manusia berkumpul di satu tempat, semakin besar kemungkinan virus itu menyebar. Kedua, tidak perlu panik dan berebut ruang perawatan atau ICU di rumah sakit apabila terkonfirmasi positif. Laporkan ke puskesmas atau vaskes terdekat atau satgas setempat apabila mengalami gejala ringan dan sedang. Manfaatkan sarana telemedis. Ingat, Anda tidak sendirian. Kita akan saling membantu. Dirawat di rumah sakit atau tidak adalah keputusan dokter.
Apabila menjalani isolasi mandiri, rutin ukur saturasi oksigen, suhu tubuh, dan tensi darah. Tetap berkonsultasi dengan dokter dan keluarga melalui saluran virtual. Jangan putus komunikasi. Apabila merasakan gejala yang lebih berat, komunikasi yang rutin tersebut akan membantu agar kondisi tetap terpantau, sehingga dapat dibantu untuk mendapatkan penanganan yang paling tepat secepatnya. Yang ketiga, apabila kontak erat, laporkan segera ke puskesmas pastinya. Pastikan diri Anda dites, berani dan bertanggung jawab. Ketahui dengan pasti kondisi tubuh kita. Jangan menjadi sumber penularan yang tak diduga orang. Apabila negatif, Anda membantu tim lacak atau tim tracing, memastikan Anda aman dari penularan. Maka kesimpulannya, langkah pertama akan berkontribusi mengurangi jumlah konfirmasi dan mengurangi angka kematian, menurunkan laju penularan secara drastis. Langkah kedua akan menurunkan beban rumah sakit atau bed occupancy ratio dan meningkatkan angka kesembuhan. Langkah ketiga, membantu kabupaten dan kota Anda mencapai target testing dan tracing yang diamanatkan Kementerian Kesehatan dan Kemendagri. Kombinasi ketiganya akan membantu kabupaten dan kota Anda keluar dari PPKM darurat. Dan ingat, segera dapatkan vaksin COVID-19. Apabila cakupan vaksinasi di kabupaten kota tinggi, maka bukan saja sukses membentuk kekebalan bersama, tapi juga membuat kota kabupaten lepas dari masa darurat. Bergabunglah dengan 42,6 juta orang Indonesia lainnya yang telah menerima vaksin pertama dan 16,6 juta orang yang sudah menerima vaksin kedua. Mereka adalah pelindung diri dan pelindung negeri ini. Percayalah, kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.